Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini di pembelajaran PKN kita akan membahas dua submateri. Yang pertama, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Yang kedua, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa-siswi mampu mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, siswa-siswi mampu mengidentifikasikan nilai kesejahteraan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan suatu negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental atau yang bersifat dasar, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Kepatuhan warga negara terhadap undang-undang akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila undang-undang tidak kita patuhi atau kita langgar, maka kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadinya perperangan saudara. Siapa yang dirugikan? Ya, semua warga negara Indonesia, karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia itu sendiri. Nah, C. Peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan musyawarah pada masyarakat pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu yang pertama paham nasionalisme dan yang kedua paham agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama saja. Berbagai perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI melaksanakan sidang dalam semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya, semua buat semua. Nah, itu pernyataan Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dari pendapat Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda. Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua BPUPKI Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Raji Manwedyo Diningrat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Coba kalian buka buku paket halaman 74. Di situ ada pernyataan Ketua
BPUPKI yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat dalam sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juni 1945. Nah, pernyataan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan permufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan tersebut antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka pada saat itu. Nah, ini adalah panitia 9 yang merancang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan pada saat itu wakil ketuanya adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Nah, beginilah suasana perumusan Undang-Undang 1945 pada saat itu. Nah, ini juga. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap ketika Ibu menjelaskan kalian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan Ibu harap juga kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa langsung chat Ibu, komen di bawah, atau chat langsung melalui media WhatsApp. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semangat dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.